Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku, Rajuang, dimanapun kalian berada, kita kembali berjumpa. Alhamdulillah, ada hal yang ingin saya diskusikan lagi kepada sahabat-sahabat semua. Semoga diskusi kita ini adalah diskusi yang produktif ya. Nah, saya ingin menyampaikan kepada sahabat-sahabat sekalian, karena jangan sampai ada yang mengikuti perjalanan video saya kemudian menganggap bahwa muatan dari setiap pembahasan saya arahnya adalah kebencian, arahnya adalah provokasi dan lain sebagainya. Saya pikir tidak. Pembahasan saya lebih kepada menanggapi pernyataan-pernyataan atau menanggapi sebuah peristiwa. Kemudian saya coba olah dan bagaimana sih kita mengkaji hal-hal seperti itu. Termasuk misalnya di beberapa video-video saya itu banyak membahas soal gerakan-gerakan radikalisme, kemudian gerakan-gerakan ekstrim, kemudian peristiwa-peristiwa, dan beberapa waktu yang lalu juga kerap membahas soal pertentangan atau polemik nasab Ba'alawi. Nah, bicara soal nasab Ba'alawi, sebenarnya ini bukan masalah yang baru, bukan sesuatu yang baru ya. Ini adalah masalah yang sudah berlarut dari beberapa bulan yang lalu. Kemudian sampai hari ini sih rasa-rasanya belum clear, belum selesai. Masih ada beberapa pertentangan. Saya perhatikan, saya ikuti perjalanannya, baik itu di channelnya Gus Fuad, Pleret, kemudian saya bandingkan lagi dengan channel-channel yang membantah pernyataan dari Gus Fuad itu. Saya pikir ini belum clear, ini belum selesai. Nah, salah satu yang menjadi tokoh besar ya dalam perkumpulan Ba'alawi yang eksis di permukaan dan beberapa waktu yang lalu berduka karena meninggalnya istri dari seorang Habib Rizik. Kita turut berduka atas wafatnya atau meninggalnya istri dari Habib Rizik. Jadi kita tetap bagaimanapun itu, sekalipun di beberapa video saya sering mengangkat Habib Rizik dalam konteks yang negatif, tapi dalam hal seperti ini ya kita harus ikut turut berbelasungkawa, ikut berduka cita. Nah, ada hal yang menarik mungkin saya ingin sampaikan, sekalipun dua video saya sebelumnya itu sempat membahas soal gerakan-gerakan rasis, gerakan-gerakan adu domba atau gerakan-gerakan yang cenderung menghina, apakah itu menghina ulama, menghina kelompok tertentu. Itu ada beberapa oknum Habib yang seperti itu kerjaannya. Nah, termasuk beberapa waktu yang lalu kan sempat ada yang mengatakan itu oknum Habib, saya lupa siapa namanya itu, kalian bisa sebutlah namanya di kolom komentar, yang mengatakan bahwa satu orang Habib yang bodoh, yang tidak fasih, itu jauh lebih mulia ketimbang 70 kiai yang alim, 70 ulama yang alim. Itu kan hal-hal seperti ini sifatnya justru merendahkan kita, merendahkan pribumi, merendahkan ulama-ulama Nusantara. Kenapa? Karena notabene memang kelompok-kelompok atau klan Ba'alawi ini adalah imigran, adalah orang yang datang dari Yaman kemudian masuk di Nusantara, beranak cucu di Nusantara. Kok bisa mengatakan hal-hal seperti itu sementara dia berada pada posisi pendatang? Nah, di sini ada salah satu cuplikan video yang saya ingin perdengarkan kepada sahabat-sahabat. Ini bukan video baru ya sebenarnya, cuma layak untuk saya bahas. Gatal sebenarnya ini, dari kemarin saya mau bahas persoalan ini, saya pertimbangkan lagi ya, rasa-rasanya harus saya bahas. Apalagi dua video saya sebelumnya ini membahas soal rasisnya mereka, kemudian gayanya mereka dalam berbicara itu cenderung menyombongkan diri, baik itu persoalan nasab, baik itu persoalan mereka lebih mulia, baik itu persoalan apapun itu. Ini ada cuplikan video, kita dengarkan dulu, setelah itu kita coba diskusikan sama-sama. Pemirsa, Ketua Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab dilaporkan Ormas Angkatan Muda Siliwangi ke Polda Jawa Barat karena memplesetkan salam sampurasun dalam bahasa Sunda. HMS menilai plesetan Rizik telah melukai kultur dan kebiasaan masyarakat Sunda.
Islamnya, buang Arabnya, ambil Islamnya, buang Assalamualaikum, ganti dengan selamat pagi, selamat siang. Kalau di Purwakarta diganti dengan Sampurasun. Campur racun, campur racun, campur racun. Betul. Takbir. Plesetan sampurasun menjadi campur racun oleh Habib Rizik Syihab yang menghebohkan ini telah tersebar luas di dunia maya. Plesetan ini terjadi dalam sebuah tablik akbar Rizik di Purwakarta, Jawa Barat. Plesetan sampurasun inilah yang membuat Angkatan Muda Siliwangi tersinggung dan melaporkan Ketua FPI ke Polda Jawa Barat. Selain melaporkan ke polisi, Angkatan Muda Siliwangi juga sudah mengundang perwakilan FPI untuk membahas masalah ini di markas AMS di Jalan Braga, Bandung, namun tidak satupun perwakilan FPI yang hadir. Tanya atas kata sampurasun menjadi campur racun sebab kata sampurasun mengandung makna penuh doa sehingga tidak layak dipelesetkan yang dinilai menyakiti masyarakat Sunda. Jadi berharap persoalan ini tidak meluas dan tidak menjadi konflik horizontal. Tetapi kalau yang menyangkut aspek yang bersifat ideologis orang Sunda, ya itu bukan urusan saya. Artinya urusan banyak orang. Urusannya bukan dengan saya lagi, tapi dengan masyarakat Sunda. Statement itu tentunya gitu kan berubah makna antara makna-makna nilai-nilai yang bersifat kemanusiaan, kesempurnaan manusia berubah menjadi nilai yang sangat kebendaan, racun yang meracuni manusia. Tentunya itulah yang harus segera diselesaikan dengan masyarakat Sunda. Ya sampaikan saja kalau memang namanya minta maaf, ya minta maaf. Baik, sahabat-sahabat sekalian, itulah tadi cuplikan video yang saya pikir beberapa dari kalian sudah pernah melihat ini dan pernah gempar pada waktu itu. Kenapa saya angkat video ini? Padahal ini adalah video lama, mungkin nanti akan ada yang berkomentar, ini pembahasannya sudah bahas, ini pembahasannya sebenarnya video lama dan lain sebagainya. Bukan persoalan itunya. Artinya apa? Ada ini sinkron dengan video saya sebelumnya, sehingga mungkin penting untuk saya angkat di permukaan bahwa sekelas Habib Rizik HRS yang dipuja-puja dalam forumnya mereka di FPI, ya, kalau namanya sekarang adalah Front Persaudaraan Islam, kalau dulu adalah Front Pembela Islam, ya, ganti nama sekalipun singkatannya tetap sama. Dimuliakan sebagai imam besar dari FPI, salah satu dari klan Ba'alawi yang terkenal, ya, tersohor sampai beberapa Habib itu sungkan dan hormat kepada beliau ini. Kemudian dalam sebuah tablik akbar mempelesetkan kalimat sampurasun itu dari saudara-saudara kita yang dari Sunda, sehingga menimbulkan reaksi dari beberapa LSM, beberapa teman-teman kita yang memang menganggap bahwa kalimat sampurasun itu adalah tidak bisa dipelesetkan, tidak bisa dijadikan lelucon dalam keadaan apapun. Sekalipun saya sepakat bahwa kalimat sampurasun itu bukan pengganti Assalamualaikum dalam Islam. Itu lebih kepada sifatnya tradisional, budayanya orang seperti itu. Nah, saya pikir kita sudah terbiasa dengan budaya, suku, tradisi yang berbeda-beda di Nusantara. Nusantara ini luas, kita memiliki banyak budaya, banyak suku, banyak ras yang kebiasaannya itu pasti berbeda-beda, sehingga tidak bisa dipelesetkan seperti ini pasti akan menyinggung saudara-saudara kita yang notabene-nya itu berasal dari Sunda itu sendiri. Nah, hal-hal seperti inilah yang saya pikir harus kita hindari menjelang pesta demokrasi 2024. Jangan sampai politik-politik identitas ini menguat di permukaan sehingga itu akan berpotensi untuk memecah belah. Nah, harusnya kita butuh figur-figur yang muncul di permukaan dengan wajah yang teduh, wajah yang sejuk, penyampaian sejuk, sehingga konteks politik ini itu bisa berjalan dengan damai tanpa harus memunculkan riak-riak, tanpa harus memunculkan polemik di akar rumput, khususnya
di masyarakat-masyarakat yang awam persoalan hal-hal seperti ini. Baik, mungkin itu saja sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih telah mengikuti perjalanan video ini. Silakan tinggalkan pandangan kalian, penilaian kalian soal pembahasan saya di video kali ini di kolom komentar. Kita berdiskusi di kolom komentar. Mungkin itu saja, kita ketemu di video selanjutnya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.